Five, four, three, two, one. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemuda sarjana semuanya. Kembali lagi bersama saya Aldi Pranata Lubis di acara podcast Pemuda Sarjana pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, seorang mahasiswa juga, teman saya, namanya Bang Muhammad Ridwan. Say halo Bang, sama sobat pemuda sarjana. Halo Muda Sarjana. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih, berbagi cerita sama Bang Muhammad Ridwan ini tentang bagaimana dia seorang mahasiswa juga sedang menjalani bisnis online di masa pandemi COVID-19 ini ya. Gimana Bang, kabarnya Bang? Baik Bang, ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat aja Bang? Sehat. Jadi gimana nih Bang, awalnya nih Bang, sebagai mahasiswa nih jadi pebisnis nih, menjalani usaha bisnis online nih Bang. Awal ceritanya gimana sih Bang? Kapan mulainya nih? Awal ceritanya itu dari kampus sih sebenarnya, dari kampus. Karena saya kuliah di ST Indragiri di konsentrasi kewirausahaan atau manajemen ekonomi tentang ekonomi. Nah dari situlah jiwa-jiwa bisnis atau jiwa-jiwa entrepreneur itu tuh harus dikembangkan dalam diri sendiri. Banyak juga kan abang-abang kelas atau abang-abang semester tuh yang punya usaha bagus. Nah disitulah saya mulai tergerak dan termotivasi untuk memulai usaha atau menjadi entrepreneur. Dari situ ya Bang. Ya. Pas pula Abang ini jurusannya apa juga nih, apa, kewirausahaan ya? Kewirausahaan. Jadi apa aja nih yang dijual di bisnis online Abang nih Bang? Di sini kami menjual produk pakaian, habis itu ada kaos polos, strip, habis itu kemeja, habis itu kopiah juga ada, tas, kemeja berbentuk kayak kaos, ada juga. Pokoknya bisa dicek di IG-nya Tabli Store 27. Follow dulu IG-nya Tabli Store 27, lihat-lihat dulu kan. Ya, mana tahu ada yang cocok kan, bisa dibeli. Gitu rupanya. Jadi banyak beragam juga ya macam-macam produk yang Abang jualnya. Beragam. Jadi bagaimana tuh Bang metode pemasarannya itu? Kayak mana sih? Biar jadi pembeli itu tertarik akan produk jualan kita tuh. Metode pemasaran itu yang pertama kita harus kenalin dulu produk kita tuh ke teman-teman deket kita. Teman-teman deket kita tuh kita kasih tahu kalau kita mau jualan ini loh baju. Biar mereka kenal, habis itu mereka pakai atau mereka beli dulu. Nah, nanti dari dia tuh semua jadi kesebar ke kawan teman-temannya tuh. Ada baju ini, belinya di sini loh di tempat temanku, jadi bisa. Habis itu baru kita lewat via Instagram. Nah, dari Instagram, media online ya Bang? Ya, media online. Dari Instagram itu tuh kita pakai model terus kita foto. Modelnya ini kawan kita juga, jadi gratis kita tuh di situ, nggak kena keluar budgetnya yang lebih tinggi lagi. Saling kan menguntungkan lah ya. Iya, saling menguntungkan. Paling beli minum 2.000 kan atau apa. Yang penting dia senang buat kita iya. juga. Mungkin nanti dapat diskon lah sedikit kan untuk beli bajunya. Jadi kita tuh nggak kayak orang-orang gitu kan, yang barangnya tuh di screenshot, habis itu kita upload, kita jadikan story. Nggak kayak gitu. Kalau kita harus kreatif kan, kita pakai model ya kayak gimana lah, brand-brand ternama kayak gitulah. Belajar setidaknya kita nggak kayak yang orang lain yang di bawah-bawah kita lah. Kita harus ngikutin perkembangan zaman juga kan. Kita anak milenial harus kreatif. Jadi habis dari Instagram itu kita buat kayak brosurnya itu produk-produk yang kita jual di tempat toko kita tuh. Nah, dari brosur itu kita buat story. Nah, dari story ini kita minta sebarkan dari kawan-kawan kita juga, suruh buat story. Nah, di situ jadi otomatis orang banyak yang tahu produk kita. Nanti kalau orang udah pada minat, baru di situ kita kan ada nomor itu. Nah, di brosur itu kita cantumkan nomor kita itu. Nah, nanti orang tuh langsung ngechat ke kita, kayak mana belinya, kayak mana, apa mau yang kayak mana. Nah, dari situlah kita langsung orang-orang itu pesan ke kita.
kayak gitulah bang. Eh, jadi di apa ya, di lewat teman-teman sekitar Iya. kita dulu. Kita utamakan teman terdekat dulu, jangan yang jauh-jauh lah. Iya, itu awal-awal tuh. Jadi produk ini produk baju ya kan bang? Iya. Baju ini bermerek atau gimana bang? Produknya bermerek atau dari bermerek kayak merek-merek terkenal yang abang jual ini, atau sendiri gitu? Enggak bang, produk bajunya ini kita kita tuh udah jadi reseller, ibaratnya kita udah membeli nama si produk baju ini ya. Jadi kita nih jadi reseller ibarat itu kan. Nah, abang nih yang punya tokonya, kita jadi daftar jadi reseller. Nah, abang berani lepas nama toko abang tuh demi kita. Jadi kita produknya itu ya produk atas nama produk kita, nggak mesti ada nama produk nama abang lagi gitu. Produk yang kita jual juga kan nggak kalah saing dengan yang lain-lain lah, masih masih bagus lah di antara yang lain, dan harganya pun nggak terlalu mahal. Nah itu intinya, jangan produknya biasa-biasa aja tapi harganya tinggi, siapa Iya, yang mau beli kan. betul bang, itu Iya. salah satu perhitungan juga kalau mau kita beli-beli. Iya. Terus selama apa nih, selama bisnis online ini apa aja sih bang kendalanya, masalah-masalah yang dihadapi nih, yang dijumpain dalam berbisnis online ini? Pasti ada aja masalahnya kan bang. Iya. Tuh apalagi untuk mulai ini, abang udah berapa lama ini mulai bisnisnya nih? Mulai bisnis ini baru sih, baru 5 bulan, baru awal juga sih. Berarti Baru semenjak belajar juga. apa ini ya, pandemi ini ya bang? Semenjak pandemi ini banyak ide-ide bermunculan. Kita harus tetap kreatif ya bang. Iya. Dari habis itu kalau kendalanya ini banyak sih kendala, tapi ya itulah kita jalanin aja lah. Kalau kendala tuh masalah selalu ada kan, jadi jalanin aja. Kalau masalahnya itu paling keribetan yang pembeli lah, sebenarnya nggak ribet, cuman mereka kayak bikin ribet sendiri, padahal udah kita jelasin kan. Tapi nggak apa-apa, kita harus sebagai penjual harus mengasih pelayanan terbaik lah kepada pembeli, jangan sampai ada kesan mengecewakan terhadap pembeli itu. Kita harus berikan kesan yang terbaik, nanti takutnya kalau kita kasih kesan yang buruk, dia cerita-cerita ke orang lain kan, jadi kita nama kita juga ya nama kita tokonya. nggak enak juga kan. Nah itulah, harus berikan pelayanan terbaik kalau kita memang mau mulai usaha. Ya itu penting juga itu untuk melayani pembeli itu. Tapi pasti ada yang barbar ya bang. Ada jumpa nggak apa namanya pembeli yang barbar itu, kayak banyak nanyanya ini malah dijelek-jelekan, padahal kita udah jelaskan betul-betul, apalagi mungkin di Instagram itu mungkin udah dijelaskan semua ya. Iya udah dijelaskan sampai ukuran, warna, habis itu yang tersedia yang mana. Cuman ya wajar lah kalau paling orang udah harga kita udah rasa kita tuh kita udah jual harga yang minim lah, yang pas di antara yang lain, kita paling murah dengan kualitas yang bagus, tapi mereka minta diskon harga kawan ya wajar lah kan kayak gitu kan. Sebenarnya di sini nih tergantung kitanya lagi lah kayak gimana nyikapinnya. Ya udahlah, kalau memang kita memang harganya segitu ya segitu. Kalau memang harga kawan tuh sebenarnya harga kawan itu tuh harga yang paling tinggi loh kalau di antara kita tuh. Ibarat pengertiannya harga kawan, harusnya kawan yang harus ngasih kita lebih tinggi kawan harganya. membantu kita seharusnya Iya, kan. apalagi kita masih pemula juga kan, bukan yang langsung bisnis besar gitu. Kita juga masih merintis gitu kan. Betul. Ya kita gimana lah, sama-sama paham aja lah kalau kayak gitu. Iya, dalamnya bisnis pasti itu juga bang, gimana ya, kawan itu pengaruh juga Ya itu. ada yang menjatuhkan juga, yang apa kayak itu nggak bisa didengar, anggap aja itu cuman komen-komen biasa aja, malah bikin semangat kita lagi ya ya kan? kita harus semangat lagi, jangan mau gara-gara dia masa kita jatuh, nggak usah lah, Betul. biarkan aja. Jadi kalau apanya nih bang, dalam pengiriman barang ini gimana nih bang di toko online abang nih? Kalau kita nih misal pengiriman barang ini ibaratnya pengirimannya langsung kita antarkan ke rumah. Kalau orang-orang banyak kan ngambil ke rumah kan. Iya betul. Kalau kita memang kita langsung kita antarkan ke pembelinya. Misalnya abang pesan hari Senin, batas waktu pemesanan itu tuh misalnya seminggu. Kalau di kita bang, kita pesan hari Senin, hari Minggu itu udah kita langsung antarkan ke orangnya, langsung kita WA kan, barangnya udah sampai langsung kita antarkan. Jadi gitu bang, nggak lama barangnya itu, pokoknya barang datang kita langsung antar ke rumahnya.
Jadi kalau untuk biayanya itu bang, kalau itu tuh berarti udah termasuk ongkos kirimnya ya, kalau langsung antar langsung ke rumah. Nah itu dia bang, kalau kita nih kan masih merintis, jadi kita berikan yang kesan terbaik ke Betul. dia, itu kita harus kasih pelayanan terbaik ke dia. Untuk Nggak pertama apa-apa lah kita ngantar-ngantar ke rumah gitu, nggak apa-apa lah. Cuman lagian pun kan nggak jauh-jauh juga yang Oh, belinya iya. kan, di nggak sekitar terlalu sini. jauh. Ya udahlah kita kasih pelayanan terbaik ke dia, jadi dia pun jadi senang juga. Kadang ada juga yang ngasih lebih idenya, ya udah kita terima aja, nggak apa-apa. Iya, Kalau betul. yang pengertian kadang ada yang ngasih lebih Oh kan. iya, betul bang. Iya. Berarti untuk awal-awal tuh ya gitulah, banyak yang harus dikorbankan ya Iya bang. banyak, apalagi merintis yang memang kayak gitulah, harus dari pahit dulu kan. Betul, betul. Jadi konsumennya ini bajunya untuk anak muda atau orang tua atau gimana nih bang? Bajunya ini untuk bebas sih, kalangan anak muda, orang tua, Berarti masuk cocok segalanya ya cocok bang? semua ya. Ada yang beli untuk gengnya juga. Nah, itu Oh di situ sampai iya, banyak betul kali bang. pembelian itu. Untuk buat geng dia kan langsung habis itu mesan segeng jauh. Saya di situ senang kali tuh. Saya antarkan langsung aja ke rumahnya. Oh, pas sekali itu, Mm-mm. langsung sekalian banyak dia beli. Iya. Jadi gimana nih bang, yang terakhir lah ini, Eh, gimana sih tipsnya atau motivasi untuk biar bisa semangat terus terus harus berani mencoba sesuatu yang baru seperti abang ini kan seorang mahasiswa juga terus berjualan online juga nih, udah mulai merintis nih. Mm-mm. Apa sih motivasinya terus tipsnya agar kita semangat terus sebagai anak muda sekarang ini? Sebenarnya bukan motivasi ya, kita ngajak di sini sama-sama. Ayolah, di pandemi ini jangan jadikan halangan buat kita untuk berkegiatan yang positif. Lakukan aja semampu kita selagi itu masih positif, dan terus kita ini masih muda, anak muda, masa iya rebahan terus kan di rumah. Kaum rebahan ini. Iya, kalau rebahan jangan jadi kaum rebahan terus. Betul, Kita betul. sebagai anak muda harus membuat kegiatan-kegiatan positif. Selagi itu positif, apa tuh, menguntungkan, apalagi menguntungkan ya. Di definisi menguntungkan ini, nah dari kegiatan positif menguntungkan, nah itu kita harus semangat. Jadi selagi muda jalanin terus buat kegiatan positif, jangan dengerin orang-orang yang menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, anggap aja itu cambuk buat kita buat maju untuk kedepannya. Jangan mudah menyerah, yang penting terus berdoa dan berusaha, itu yang terpenting sih. Iya, betul, betul. Kalau kita banyak usahanya lupa berdoa juga, Wah, salah itu juga sih ya. salah juga, betul, betul. Harus diimbangin lah. Harus seimbang. Terus di zaman sekarang juga kan banyak juga pengangguran. Nah kita jangan mau jadi kayak gitu kan. Kalau bisa sebelum kita turun ke dunia pekerjaan, nah itu kita tuh harus bisa dulu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah dengan apa? Dengan cara ya ini, entrepreneur ini dicoba dulu sama kita. Kalau memang itu cocok dengan diri kita, ya udah kita kembangkan. Kalau nggak cocok ya gimana lagi kan, namanya Iya, dia betul. usaha. Lagi Dapat muda, pengalaman gitu ya, dapat di Bang. pengalaman. Selagi muda ya udah gas terus gua. Nah, gas terus. Nah, itulah tadi cerita, sedikit cerita dan informasi dari Bang Muhammad Ridwan ini tentang berbisnis online-nya. Iya. Semoga kita dapat mengambil yang baiknya, semoga kita dapat pelajarannya, dan bisa semangat seperti Bang Ridwan ini mencoba terus pokoknya sebagai selagi muda nih ya Bang. Katanya tadi. Jadi terima kasih banyak loh Bang sudah hadir di podcast Pemuda Sarjana ini. Iya, sama-sama bang. Eh, jadi dari saya Alif Natal Lubis mohon undur diri kepada sobat Pemuda Sarjana sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.